kami dari kelompok 6 K3 Laboratorium Pelayanan Darah. Di sini kami akan memaparkan 3 materi pemeriksaan yang sesuai dengan standar K3. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan hemoglobin metode POCT, yang kedua pemeriksaan HbSAg metode rapid, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan plasma 1 donor. Pose with the bands. Langkah pertama dalam pemeriksaan PLCT hemoglobin adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan keamanan, baik bagi petugas maupun pasien. Gunakan 6 langkah cuci tangan dengan benar sesuai dengan standar WHO. Langkah pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, tuang sabun secukupnya dan gosok telapak tangan. Langkah kedua, gosok-gosok punggung telapak tangan, sela-sela jari, kemudian ujung jari dengan posisi mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Langkah terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok memutar dan bilas menggunakan air bersih dan mengalir. Matikan keran dan keringkan tangan. Setelah mencuci tangan, dilanjutkan dengan menggunakan APD yang lengkap. Yang pertama adalah sendal lab, yang kedua adalah jas lab, yang ketiga adalah menggunakan masker, yang keempat adalah menggunakan handscone. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita terlebih dahulu desinfeksi meja kerja terlebih dahulu, menyemprotkan alkohol di atas meja, lalu dilap dengan kain. Alat pemeriksaan POCT ada kapas kering, ada autoclick, strip HB, kapas alkohol, lancet, dan HB meter. Selamat pagi Pak, saya akan melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin Anda untuk mengetahui apakah Anda memenuhi syarat sebagai pendonor darah. Nggih. Apakah Anda bersedia? Iya mas. Baik, pemeriksaan ini hanya membutuhkan 1 tetes darah dari ujung jari Anda. Mohon rileks ya Pak.
karena hasil menunjukkan 17,2 gram per desiliter, nilai tersebut berada di atas batas aman untuk melakukan donor darah, sehingga Bapak saat ini belum dapat untuk melakukan pengambilan darah. Kami menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ulang pada kesempatan berikutnya setelah kondisi hemoglobin Bapak kembali dalam rentang normal. Terima kasih, Pak. Setelah melakukan pemeriksaan, dilakukan prosedur penanganan limbah. Dengan membuang lancet ke safety box, kemudian buang kapas bekas darah dan strip HB ke tempat limbah infeksius. Merapikan kembali alat dan bahan setelah digunakan. Lalu, bersihkan meja kerja kembali dengan desinfeksi alkohol 70%. Dan diakhiri dengan pelepasan APD dan cuci tangan kembali. Dalam pemeriksaan cross-matching satu donor dilakukan dengan metode konvensional, yaitu menggunakan tube test. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah mencegah terjadinya reaksi transfusi, memberi keyakinan akan manfaat transfusi yang maksimal bagi penderita, serta menaikkan kesempatan hidup darah donor dalam tubuh pasien. Prinsip yang digunakan yaitu antibodi yang terdapat dalam serum atau plasma bila direaksikan dengan antigen dalam sel darah merah melalui inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan dalam waktu tertentu. Dan dengan penambahan antimonoglobulin akan terjadi reaksi aglutinasi. Selanjutnya masuk pada prosedur. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk alat yang dibutuhkan ada tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, beker gelas, dan sentrifuge. Bahannya menggunakan suspensi sel 5% pasien dan donor, plasma pasien dan donor, dan juga aquades. Kemudian untuk reagen menggunakan NaCl 0,9%, bovin albumin 22%, anti-human globulin atau AHG, serta COMS control cell atau CCC. Selanjutnya masuk pada prosedur kerja fase 1, yaitu dengan menyiapkan 3 tabung reaksi dan beri identitas mayor, minor, dan autokontrol. Pada tabung 1 atau tabung mayor, teteskan 2 tetes plasma pasien dan 1 tetes suspensi sel 5% donor. Kemudian campur dan homogenkan. Selanjutnya, pada tabung kedua atau tabung minor, teteskan 2 tetes plasma donor, tambahkan 1 tetes suspensi sel 5% pasien, kemudian campur dan homogenkan. Pada tabung ketiga autokontrol, teteskan 2 tetes plasma pasien dengan 1 tetes suspensi sel 5% pasien, kemudian campur dan homogenkan. Putar menggunakan sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik. Untuk hasil, amati dan baca reaksi apakah adanya hemolisis atau aglutinasi. Bila hasil negatif atau tidak adanya reaksi aglutinasi atau hemolisis, pemeriksaan dapat dilanjut pada fase kedua. Untuk fase kedua, tambahkan 2 tetes bovin albumin 22% ke dalam masing-masing tabung. Kemudian campurkan dan homogenkan, kemudian diinkubasi pada suhu 37 Celcius selama 15 menit. Bila tidak ada reaksi hemolisis atau aglutinasi, lanjut fase 3. Kemudian lanjut ke fase ketiga. Setelah inkubasi, cuci dengan NaCl 0,9%. Putar dengan sentrifuge kecepatan 3000 rpm selama 15 detik dan lakukan sebanyak 3 kali.
Setelah pencucian 3 kali, buang supernatan hingga yang tersisa hanya sel darah merah saja. Pada masing-masing tabung, tambahkan 2 tetes anti-human globulin AHG, campur dan homogenkan. Putar dengan sentrifuge kecepatan 3000 rpm selama 15 detik. Amati dan baca reaksi. Bila tidak terjadi aglutinasi atau hemolisis, maka hasil kompatibel. Karena hasil kompatibel, maka lanjutkan tambahkan 1 tetes kontrol sel atau CCC pada masing-masing tabung. Campur dan homogenkan, putar dengan sentrifuge kecepatan 3000 rpm selama 15 detik. Baca reaksi bila terjadi aglutinasi, maka hasil valid dan pemeriksaan benar. Kemudian darah donor dapat ditransfusikan kepada pasien. Pada pemeriksaan HBsAg metode rapid test, untuk alat bahannya ada kit, buffer, pipet tetes, dan darah kapiler pasien. Baik, yang pertama adalah membuka segel rapid test dan keluarkan alatnya. Di sini ada 2 alat, yaitu pipet tetes dan rapidnya. Tulis identitas pasien di belakang alat uji rapid test. Pilihlah jari telunjuk, usapkan dengan alkohol swab. Siapkan otoplik yang sudah berisi jarum lancet dan tusukkan ke jari pasien. Hapus darah yang keluar pertama dengan tisu yang kering. Pipetlah darah kapiler pasien sebanyak 2 tetes ke alat rapid test. Lalu teteskan 2 tetes buffer ke dalam alat uji. Biarkan selama 15 menit, lihat hasil yang muncul. Pada pemeriksaan ini terlihat garis pada kontrol lain. Interpretasi hasil. Pada pemeriksaan HBsAg invalid jika tidak ada garis di kontrol, negatif jika 1 garis pada kontrol dan tidak ada garis pada tes, positif jika 2 garis pada kontrol dan garis pada tes.